Jadi pembagiannya untuk ukuran pemusatan diantaranya ada min, median, dan juga mode atau modus. Kemudian ada rata-rata timbang, ada rata-rata geometrik. Kemudian untuk ukuran keragaman ada range, ragam, simpangan baku, koefisien ragam, nilai baku. Kemudian ada ukuran lokasi, kuartil, desil, dan persentil. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan adalah ukuran pemusatan dan ukuran keragaman untuk range, ragam, dan simpangan baku. Nah, yang pertama ukuran pemusatan. Jadi pada dasarnya ukuran pemusatan itu adalah suatu nilai di antara kelompok data. Jadi data itu kan kumpulan nilai, kumpulan angka-angka. Kumpulan angka-angka itu kalau kita sampaikan atau kita informasikan ke orang lain, maka itu akan sangat merepotkan karena terdiri dari banyak nilai. Sehingga untuk bisa memberikan informasi secara sederhana, mudah untuk ditangkap, mudah untuk diambil informasinya, maka kita bisa mengukur ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan itu adalah satu nilai yang mewakili atau merepresentasikan anggotanya, data-data yang dihitung ukuran pemusatan. Jadi secara sederhana, ukuran pemusatan itu adalah leadernya, pemimpin dari kumpulan data yang ada. Jadi leader itu kan akan menjadi pusat, menjadi titik inti, di mana leader itu bisa mewakili dari anggota-anggota. Secara umum yang biasa kita temukan sehari-hari itu adalah rata-rata. Kalau dalam statistika, rata-rata itu lebih digunakan istilahnya adalah min. Jadi min rata-rata itu sama, atau secara lengkap disebut dengan min aritmatik atau rata-rata hitung. Saya kira semuanya pasti sudah tahu cara menghitung nilai rata-rata, khususnya untuk yang ungroup data. Jadi nanti penghitungan ukuran pemusatan akan dibagi menjadi dua, ada yang ungroup data, ada yang group data kelompok, dan data yang tidak dikelompokkan. Juga disebut juga sebagai raw data mentah. Nah, jadi data yang masih berupa yang tidak terorganisir, tidak terstruktur, tidak ada urutan, kita bisa menghitung nilai min-nya. Formulasinya ini mu simbol untuk populasi, sedangkan x bar simbol untuk sampel. Jadi sama untuk nilai min, rumusnya itu sama. Ini ada simbol yang dibedakan berdasarkan populasi ataupun sampel. Kemudian di dalam suatu kumpulan data ada nilai di mana nilai tersebut bisa secara ekstrim lebih tinggi dari nilai-nilai yang umum, atau secara ekstrim lebih kecil dari nilai-nilai yang umum. Nilai tersebut disebut sebagai outlier atau pencilan. Kalau misalkan rata-rata tinggi mahasiswa di Indonesia 160 cm, kemudian ada satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang tingginya sampai 200 cm. Nah, maka nilai itu bisa kita anggap sebagai outlier atau pencilan. Nah, jadi outlier itu bisa terjadi akibat dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi secara alamiah, contohnya tadi. Tetapi yang kedua, bisa terjadi akibat kesalahan dalam pencatatan data. Misalkan yang harusnya 170 tidak sengaja tertulis 200. Itu salah satu kemungkinan terjadi pencilan. Nah, ini juga diberikan contoh seperti apa data pencilan itu. Nah, di sini ada beberapa stats yang menampilkan masing-masing populasinya. Di mana yang California ini populasinya begitu besar sampai 30.000. Nah, kemudian di sini ditunjukkan perbedaan penghitungan nilai min antara penghitungan nilai min yang
tidak mengikut sertakan pencilan dan yang mengikut sertakan. Kalau kita tidak mengikut sertakan pencilan, maka diperoleh nilai min atau rata-rata sebesar 2460. Sedangkan kalau kita mengikut sertakan nilai pencilan, maka akan diperoleh nilai 8.145,4. Jadi kalau kita perhatikan sangat jauh ininya lompatannya dari 2000 ke 8000. Jadi ada selisih berapa? 6000. Itu kan sangat jauh sekali pencilannya, nilainya, perbedaannya, sehingga ketika dilakukan analisis data atau penghitungan nilai min, maka kita harus mempertimbangkan ada outlier atau tidak, ada pencilan atau tidak. Jika ada, apakah outlier itu ekstrim atau tidak, ekstrim besar atau ekstrim kecil. Dan kalau ekstrim, biasanya tidak diikut sertakan dalam penghitungan. Nah, seperti yang pertama, penghitungan min yang pertama. Nah, ini ketika ada outlier yang nilainya ekstrim besar, maka tidak diikut sertakan dalam penghitungan. Walaupun data itu ada. Ini bukan data kesalahan, ataupun bukan data yang diada-adakan. Jadi ini adalah suatu data yang secara real ada, tetapi kita abaikan untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dari nilai min, karena nilai min itu haruslah mewakili anggotanya, tidak boleh terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh, nilai min itu akan terasa tidak mewakili. Seperti ini, 8000. Ini akan sulit untuk mewakili nilai-nilai yang ada di bawahnya. Nah, kemudian untuk penghitungan nilai min berdasarkan ungroup data, saya tidak berikan contoh penghitungannya karena sangat sederhana dan sudah familiar. Kalian pasti sudah secara alami sudah biasa menghitung ini nilai rata-rata atau nilai min dari ungroup data. Sekarang yang berupa group data atau data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini persamaan rumusnya. Untuk populasi itu mu sama dengan sigma mf dibagi n, dan untuk sampel x bar sama dengan sigma mf per n. Jadi samaannya hanya ada sedikit perbedaan simbol. Nah, sekarang di sini diberikan contoh penghitungan nilai min dari data kelompok. Nah, di sini ada berapa kelas? Ada 5 kelas. Kemudian ada frekuensinya. Kalau kita lihat di sini, rumus dari min itu adalah sigma mf. Maka dalam tabel ini ada yang kurang, harus kita lengkapi, yaitu nilai midpoint-nya atau nilai m-nya. Bagaimana cara mencari nilai midpoint? Yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 0 tambah 10 dibagi 2, dipotong 2, itu titik tengah. 5, 10 ditambah 20, dipotong 2, 15, dan seterusnya. Jadi ini midpoint. Setelah diketahui midpoint-nya, dilanjutkan, ditambahkan satu kolom lagi untuk menghitung nilai perkalian antara midpoint dan frekuensi. Jadi MF-nya. Jadi ini 5 kali 4, 20, 15 kali 9, berapa, dan seterusnya. Nah, jadi di sini sudah diberikan ininya, nilai-nilainya. Setelah diketahui masing-masing nilai MF di setiap kelasnya, maka di jumlah total, maka diperolehlah 535. 535 ini adalah sigma MF. Setelah diketahui, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 535 dibagi 25 jumlah total frekuensi, jumlah n ya, maka diperoleh nilai 21,4. Nah, jadi masih cukup sederhana penghitungannya. Ini adalah nilai dari min atau rata-rata untuk data ini, data yang dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
Berikutnya adalah median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah, sama saja dengan min. Bedanya apa? Kalau median adalah nilai tengah dari kumpulan data setelah data itu diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu adalah definisi dari median. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka tahapan dalam mencari nilai median itu adalah mengurutkan dulu tahapan pertama. Jadi kita membuat urutan datanya. Ya, karena di sini tidak diberikan contohnya, saya buat soalnya. Misalkan di sini ada kumpulan data 15, 12, 9, 3, 12, 15, 16, 16, 14, dan yang terakhir 15. Total datanya ada 10. Nah, tahapan pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil 3, kemudian 9, 12, 12, 14, 15, 15, 15, 16, 20. Nah, setelah kita urutkan, tahapan berikutnya adalah mencari posisi median. Kita cari posisi. Untuk mencari posisi median, itu adalah Y sama dengan untuk mencari posisi median itu adalah jadi posisi Y setengah atau 0,5 bisa dikali dengan N plus 1. Ini posisi dari median. Setengah ini menunjukkan pembagian 2. Jadi tadi kan median kan titik tengah setelah diurutkan. Titik tengah itu bisa kita ketahui setelah dipotong 2. Jadi kalau diibaratkan tongkat itu kita patahkan bagi 2, maka kita tahu titik tengah. Nah, jadi kita cari posisinya dengan rumus ini, maka menjadi Y setengah, N-nya jumlahnya berapa? Datanya ada 10, berarti 10. 10 tambah 1, 11. Maka menjadi Y 11 kali setengah, 5,5. Y 5,5. Ini adalah posisi dari median. Jadi ini baru posisi. Posisinya ada di mana? Kita lihat dari urutan data. Ya, 3 ini adalah data Y1, Y2, Y3, Y4. 14 ini adalah Y5. 15 ini adalah Y6. 5,5 ada di antara 5 dan 6. Jadi di titik ini. Kita masih belum tahu nilainya, baru tahu posisinya. Kita cari nilai median ini dengan interpolasi. Kita cari nilai, baru bisa mencari nilai median setelah diketahui posisinya. NE median itu sama dengan ada di posisi Y5,5. Y5,5 itu adalah Y5 ditambah Y6 dibagi 2. Maka kita tinggal masukkan nilai dari masing-masing Y-nya. 14 ditambah 15 dibagi 2, maka diperolehlah 14,5. Ini baru nilai median. Jadi kita sekarang sudah tahu bahwa titik merah ini, titik tengah ini ada suatu nilai yang tersembunyi, yaitu sebesar 14,5, di mana nilai tersebut adalah nilai dari median data ini. Nah, berikutnya adalah mencari nilai median berdasarkan grup data. Nah, jadi jangan sampai tertukar rumusnya, karena di sini pertama kita harus tahu dulu data itu data kelompok atau bukan.
data kelompok, maka kita gunakanlah rumus yang sesuai, rumus berupa rumus kelompok. Everybody. Nah, di sini ada rumus dan juga diberikan contoh penghitungan untuk mencari nilai median dari grup data. Rumusnya adalah BM ditambah I dikali dengan N per 2 dikurangi FKM dibagi dengan FM. BM itu adalah tepi dari kelas median, tepi bawah dari kelas median. I adalah interval atau lebar kelas, N per 2 adalah posisi median, FKM adalah frekuensi kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM adalah frekuensi kelas median. Jadi ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi saja, jangan sampai tertukar juga. Nah, sekarang di sini diberikan contoh, ada tabel data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kita mau menghitung nilai median. Tahapan pertama apa? Cari posisi median. Bagaimana kita bisa menemukan posisi median ada di kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Bagaimana cara tahunya? Kita kembali lagi ke definisi median. Median itu adalah titik tengah kelas, titik tengah data atau titik pusat dari data, titik tengah data setelah data itu diurutkan. Nah, sekarang beda dengan data yang ungroup data, di mana data grup data ini sudah ada urutan kelasnya. Jadi kelas pertama dari 300 sampai 1 sampai 400, jadi nilai terkecil. Apa yang kelas ke-6 801 sampai 900 sampai nilai yang paling besar. Jadi ini sudah berurutan. Tinggal dicari posisi titik tengahnya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Kita lihat dari sini. Jumlah datanya ada 100, artinya ada data dengan nomor urut 1 sampai dengan data dengan nomor urut 100. Urutan data dari 1 sampai 100, kalau kita potong titik tengahnya, maka ada di angka berapa? 50. Jadi 50 adalah titik tengahnya. Data dengan nomor urut 50 adalah posisi dari median. Atau kalau pakai rumus, posisi median itu rumusnya adalah N per 2, jumlah data dibagi 2, 100 per 2 sama dengan 50. Ini adalah posisi dari median. Nah, sekarang kita sudah tahu urutan data median ada di nomor urut 50. Sekarang bagaimana kita tahu nomor urut 50 itu ada di kelas keberapa? Kelas ke-1 kah? Kelas kedua, 3, 4, 5, atau 6? Kira-kira ada di mana? Ada yang jawab? Silakan. Tiga, Pak. Tahunya dari mana, Siva? Jawabnya betul, kelas ketiga. Tetapi bagaimana kita bisa tahu bahwa kelas ketiga itu kelas dari median? Karena nilai tengahnya 50. Nilai tengahnya 50. Maksudnya nilai tengah yang mana? Tadi ada 100 bagi 2, Pak. Karena median itu nilai tengahnya ini 50. Kan di sini tidak ada angka 50 di kelas ketiga. Dari mana muncul angka 50 itu? Coba Farhan, mana Farhan?
Farhan mana? Pak. Tadi jawabannya betul. Median itu ada di kelas ketiga. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa kelas ketiga itu kelas median, atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa tahu data dengan nomor urut 50 itu ada di kelas ketiga? Nggak tahu, Pak. Betul, oke, tidak apa-apa. Saya coba satu lagi ya, siapkan. Rizka mana Rizka? Rizka? Nggak ada. Saya tahu, Pak. Saya, Pak. Duh. Oke, coba Rizka dulu. Dari mana kita bisa tahu median itu ada di kelas ketiga? Nggak tahu. Oh, itu tadi siapa yang tahu? Nigel, Pak. Ya, Nigel, silakan. Karena jumlah pekerjanya itu kalau di total kan 100. Ya, kemudian Dan angka 50 itu ada di kelas ketiga, Pak. Angka jumlah pekerja ke 50. tuh, ya, tepat sekali jawaban Nigel. Jadi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Nigel itu benar sekali. Kita bisa tahu ini kelas median itu dari urutan data. Dan di kelas ketiga datanya itu sudah sampai ke angka 50 lebih, artinya data dengan nomor 50 ada di sini. Cara membuktikannya, kita hitung dulu frekuensi kumulatif. Tambahkan satu kolom. Susah nulis, bagus. Di sini tambahkan FK, frekuensi kumulatif. FK kelas pertama 9. Artinya data nomor urut 1 sampai 9 sudah dihitung sampai kelas ke-1. FK kelas kedua 9 tambah 16 25. Artinya apa? Dari kelas ke-1 sampai kelas kedua sudah ada 25 data yang diidentifikasi. Kelas ketiga 25 tambah 33 atau 9 tambah 16 tambah 33 58. Artinya dari kelas ke-1 sampai kelas ketiga sudah ada 58 data, atau sudah diurutkan 58 data. Berikutnya lagi 78, kemudian berapa ini? 92, kemudian 100. Sekarang berdasarkan frekuensi kumulatif ini kita bisa tahu secara pasti median ada di kelas ketiga karena nomor urut 50 ada di sini, ada di kelas ketiga. Maka kita bisa tandai ini adalah kelas median. Nah, kemudian setelah kita tahu tempatnya, tahu posisinya, baru kita bisa melanjutkan mencari nilai BM, nilai I, nilai FKM, dan nilai FM-nya. Sekarang nilai BM itu tepi. Masih ingat cara mencari nilai tepi? Tepi bawah kelas ketiga. Tepi bawah kelas ketiga. Siva Yonata, mana Siva? Nggak ada. Wahyu. Oh ya, silakan. Bagaimana kita bisa menghitung nilai tepi bawah kelas ketiga? Berapa nilainya? Lupa. Iya, Pak. Saifullah Andi. Mana Saifullah? Ya, Pak. Ada, Pak. Masih ingat tidak cara menghitung tepi bawah?
Lupa, Pak. Satu lagi Wahyu. Wahyu Gustinaya, mana? Sama Pak, lupa juga. Oke. Jadi nah sekarang saya coba mengingatkan lagi bahwa mencari nilai tepi itu kan definisinya itu ini. Kalau tepi bawah batas secara definisi statistika, batas atas, jadi batas atas kelas ditambah batas bawah kelas berikutnya dibagi 2, atau cara cepatnya batas bawah ini dikurang 0,5, batas atas ditambah 0,5, ini plus 0,5, batas bawah minus 0,5, ini cara cepat. Maka kita bisa tahu batas bawah kelas ketiga adalah 500,5. Berikutnya apalagi interval. Interval adalah lebar kelas. Interval atau lebar kelas. Lebar kelas itu dihitung dari tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas dari kelas ketiga. Nah, kalau interval nilainya pasti sama. Misalkan saya mau menghitung dari kelas ke-6. Jadi tepi atas kelas ke-6 dikurangi tepi bawah kelas ke-6. Maka diperoleh nilai interval. Sama dengan kelas ketiga. Jadi cukup salah satu dihitung, maka itu digunakan untuk semua kelas. Intervalnya tepi atas kelas ketiga berapa? 600,5. Tepi bawahnya 500,5. Maka 600 kurang 500,5 nilainya 100. Jadi pasti sama interval kelas. Kelas pertama 100, kelas kedua 100 dan seterusnya. BM sudah, interval sudah, kemudian N/2 itu kan posisi, ini sudah ada posisinya 50. FKM frekuensi kumulatif sebelum kelas median, ini 20. FM frekuensi kelas median, ini 33. Maka kita bisa tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. ME sama dengan 500,5 ditambah N/2 100/2, langsung saya tulis 50 dikurang FKM 25 dibagi FM 33 dikali intervalnya, maka 500,5 ditambah 50 kurangi 25 dibagi 33, 0,76 kalau salah di 0,76 kita tanda kurung supaya nggak lupa ini apa operasional, tahapan operasional dasar matematika dikali 100. Nah, jangan sampai salah, 500,5 tambah 0,76 yang benar adalah 0,76 dikali 100, karena dalam aturan operasional matematika dasar perkalian didahulukan sebelum penjumlahan atau pengurangan. Jadi 0,76 kali 100 76. Jadi 500,5 ditambah 76 hasilnya adalah 576,5. Jadi ini adalah nilai dari median untuk data tersebut. Sekarang kita cek benar tidak penghitungan kita. Cara memastikannya 576 ini kita masukkan ke kelas ketiga, betul tidak ada di antara 501 sampai 600. Jadi kelas ketiga itu haruslah nilainya antara 501 sampai 600. Kalau lebih tidak boleh masuk, kalau kurang juga tidak boleh masuk. 576 itu benar ada di antara 501 sampai 600. Maka penghitungan kita bisa dipastikan benar.
sederhana, saya lanjutkan ya. Tapi kalau ada pertanyaan di tengah penjelasan saya bisa langsung disampaikan. Berikutnya adalah mode atau modus. Ini yang paling mudah kalau berupa ungroup. Kalau datanya ungroup atau belum dikelompokkan, modus itu adalah data yang paling banyak muncul, yang frekuensinya banyak. Kalau misalkan ada 10 data, yang paling banyak muncul adalah 8, maka 8 itu adalah modusnya atau modenya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari modus berdasarkan data yang grup atau data yang dikelompokkan? Nah, sekarang kita lanjutkan ke modus. Sama halnya dengan median, yang tahapan pertama kali yang harus kita ketahui dalam menghitung nilai modus itu adalah posisi modus ada di kelas keberapa. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke definisi dari mode atau modus. Jadi tadi modus itu adalah nih data yang paling sering muncul. Cara mengetahuinya tinggal dilihat saja di frekuensi kelas keberapa yang anggotanya paling banyak, yang frekuensinya paling banyak, yaitu kelas ketiga. Maka kelas ketiga inilah adalah kelas di mana nilai modus itu berada. Nah, setelah diketahui posisinya ada di kelas ketiga, baru kita bisa mencari nilai BM, nilai interval, D1 dan D2. Nilai BM-nya sama dengan sebelumnya karena di kelas yang sama. Nilai interval pasti sama. Sekarang kita mencari nilai D1, D2. D1 itu adalah selisih, D itu adalah different atau selisih dari frekuensi kelas modus dikurang dengan kelas sebelumnya. 33 kurang 16 itu D1. 33 kurangi 20 itu D2. Ini 33 kurang 16 itu adalah 17. D2 33 dikurang 20 itu 32. Semuanya sudah lengkap, tinggal dihitung. Modus O sama dengan PM-nya berapa? 500,5 ditambah D1-nya 17 per 17 plus 13 dikali intervalnya 100 sama dengan 500,5 plus 17 dibagi 30 0,57 dalam kurung dikali 100, maka ini sama dengan 500,5 ditambah 57, hasilnya adalah 557,5. Ini adalah modus. Kita cek lagi benar tidak ini nilai modus, masukkan ke kelas ketiga, kelas modusnya. 557 itu benar ada di antara 501 sampai 600. Jadi kita bisa pastikan bahwa penghitungan kita tidak meleset. Nah, berikutnya adalah hubungan antara min, median, dan juga modus. Pertama, min, median, dan modus ketiga-tiganya adalah nilai ukuran pemusatan. Artinya, min, median, dan juga modus memiliki fungsi yang sama. Jadi walaupun berbeda, fungsinya sama.
kalau dianalogikan mungkin ada 3 alat ya, ada 3 alat yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Bisa saja bentuknya berbeda, ada yang lebih besar, lebih kecil, atau lebih bagus, tetapi fungsinya sama. Nah, di sini ketiga-tiganya memiliki fungsi yang sama. Kemudian kenapa di antara ketiganya yang paling sering didengar itu adalah rata-rata atau min, atau yang paling sering digunakan adalah min? Ada 2 alasan. Yang pertama, penghitungan min itu lebih praktis dibandingkan mencari median dan juga modus. Kalau datanya sedikit tidak masalah, kalau hanya ada 5, hanya 10, 20, kita mengurutkan data itu tidak kesulitan. Tetapi bayangkan kalau jumlah datanya sudah ratusan atau bahkan ribuan, atau bahkan bisa saja berupa data yang sangat besar sekali. Sehingga dari segi kepraktisan, min lebih unggul dibandingkan median dan juga modus. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua kenapa min lebih sering digunakan, min itu bisa digunakan dalam statistika inferensial. Jadi ada 2 alasan. Kalau nanti di ujian ditanya kenapa min sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, atau kenapa kita lebih sering menemukan nilai min atau rata-rata dibandingkan median atau modus. Tadi jawab 2 itu jawabannya. Makanya kita tidak pernah mendengar di berita atau di TV median curah hujan di Jakarta bulan beberapa 5 bulan terakhir itu sekian, tidak ada kan. Yang bisa kita dengar adalah rata-rata curah hujan di Jakarta beberapa 5 bulan terakhir adalah sekian. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan sifatnya? Tadi kita tahu bahwa fungsinya sama. Ketiganya adalah benda yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Bagaimana dengan sifatnya? Untuk sifat dari ketiga ukuran pemusatan ini itu ada perbedaan. Sifatnya ada perbedaan. Yang pertama, kita lihat di sini ada 3 kurva. Kurva A ini merupakan kurva normal. Kurva normal itu biasanya titik pusatnya ada di tengah. Jadi yang normal, leader itu kan posisinya ada di tengah, seimbang ke kanan dan seimbang ke kiri, tidak condong ke salah satu. Ini disebut dengan kurva normal. Sedangkan yang B dan C ini adalah kurva yang tidak normal. Ketidaknormalan kurva. Jadi kurva ini dibentuk oleh data. Jadi kurva ini dibentuk oleh data. Ada kumpulan data, kemudian diplotkan ke dalam bentuk kurva, maka akan terbentuk kurva seperti ini. Sehingga kalau kumpulan datanya itu ada outlier atau pencilan, maka bentuknya bisa berubah, bisa menjadi tidak normal. Jadi ini yang B dan C ini menunjukkan data yang di dalamnya terdapat outlier, sehingga membentuk kurva yang tidak normal. Yang B ini terdapat pencilan mayor, nilai ekstrim besar, sedangkan yang C ini terdapat pencilan minor atau nilai yang ekstrim kecil dibandingkan nilai-nilai yang umum. Nah, sekarang kita lihat ke kurva A. Di sini ketika data itu menyebar normal, membentuk kurva normal, maka nilai min, median, dan modus itu sama. Kalau nilai rata-ratanya 10, maka median juga 10. Kemudian modus juga 10. Kalau rata-ratanya 12, semuanya ketiga-tiganya nilainya 12. Jadi saling berhimpit. Nah, tetapi di sini sudah bisa akan terjadi perubahan ketika terdapat outlier. Ketika terdapat outlier mayor, modus itu bergeser ke kiri, sedangkan min itu bergeser ke kanan. Sebaliknya, ketika outliernya minor, min bergeser ke kiri, modus bergeser ke kanan. Yang stabil tetap posisinya di tengah adalah median. Artinya di sini kita bisa menyimpulkan median memiliki sifat yang lebih unggul dibandingkan min ataupun modus dari segi kestabilan nilainya.
walaupun dia terdapat outlier di dalam datanya, median lebih stabil. Nah, tetapi kekurangannya adalah menghitungnya kurang praktis, tidak seperti nilai min. Nilai min sensitif terhadap outlier, tetapi mudah untuk dihitung. Selain itu juga digunakan dalam statistika inferensial. Sehingga dalam menghitung nilai min, dalam analisis data yang melibatkan nilai min, identifikasi outlier atau pencilan itu sangat perlu dilakukan supaya nilai min yang dihitung adalah nilai min yang mewakili atau representasi dari data yang diwakili. Berikutnya adalah rata-rata tertimbang atau weighted average. Untuk rata-rata tertimbang ini hanya dihitung berdasarkan unit data, bukan berupa grup. Ini rumusnya. Ini rata-rata tertimbang itu sebetulnya harusnya kalian familiar karena IP, indeks prestasi yang kalian peroleh, yang kalian kejar, itu dihitung dengan menggunakan rata-rata terboboti. Jadi ini diberikan contoh penghitungannya. Ada 4 mata kuliah, masing-masing sudah diperoleh nilai mutunya. Angka mutunya, kalau E itu kan 0. Kemudian masing-masing mata kuliah ada SKS-nya. Kemudian dihitung bobotnya dengan SKS, dikalikan antara SKS-nya. Kemudian jumlah. Nah, setelah itu dibagi dengan jumlah SKS, maka diperoleh nilai 3,33. Ini adalah rata-rata terboboti. Berikutnya rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik itu biasanya digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan itu kan selalu terjadi peningkatan atau penurunan atau terdapat fluktuasi, berubah-ubah, tidak stabil. Oleh karena itu penghitungan nilai rata-rata yang sesuai itu adalah rata-rata geometrik. Seperti menghitung pertumbuhan penduduk, penjualan, tingkat bunga, dan lain-lain itu menggunakan rata-rata geometrik. Ada 2 persamaan yang sama, bisa menggunakan square root atau akar, bisa menggunakan fungsi logaritma. Ini diberikan contohnya untuk menghitung suku bunga dalam 5 hari kerja. Menggunakan contoh yang logaritma. Nah, ini sudah secara otomatis, kita tidak bisa terlepas dari kalkulator, sehingga saya sarankan kalian mulai minggu depan, harusnya sudah minggu ini kalian sudah menggunakan kalkulator. Minggu depan paling tidak itu sudah ada kalkulator, terutama kalkulator yang pakai fungsi statistika atau scientific calculator. Nah, jadi di sini setelah diperoleh nilai logaritmanya, tinggal diberikan antilog supaya kembali ke nilai asalnya. Jadi menggunakan fungsi antilog maka diperoleh nilai 2,03837. Jadi itulah rata-rata geometrik dari suku bunga dalam 5 hari. Nah, berikutnya adalah ukuran penyebaran atau ukuran keragaman. Kalau tadi ukuran pemusatan, seberapa besar memusatnya suatu nilai, suatu kumpulan data terhadap titik nilai. Nah, sekarang ukuran sebaran, seberapa menyebar suatu data itu, seberapa beragam data itu. Keragaman data bisa diukur dengan range yang paling sederhana, selang. Nilai terbesar itu nilai terkecil. Kemudian berikutnya bisa diukur dengan ragam dan simpangan baku. Ragam dan simpangan baku itu ibarat kakak dan adik. Kalau kita bisa mencari nilai ragam, maka sudah secara otomatis simpangan baku bisa dicari, bisa dihitung. Atau sebaliknya, kalau kita tahu simpangan baku, maka ragam juga bisa kita ketahui. Ragam adalah nilai yang menunjukkan seberapa variatifnya suatu data. Jadi anggota di dalam data itu variasinya seberapa tinggi.
kalau saya analogikan ada dua grup basket, grup pertama dan grup kedua. Grup basket yang pertama itu anggotanya misalkan ada anak SD, ada anak SMP, ada anak kuliah nyampur di situ. Grup yang kedua itu semuanya adalah anak kuliah. Maka berdasarkan komposisi anggota dari masing-masing grup 1 dan grup kedua, kita langsung bisa menyimpulkan grup 1 keragamannya lebih tinggi dibandingkan grup kedua. Karena anggotanya tadi sudah bermacam-macam dari SD, SMP sampai anak kuliah. Ini menunjukkan tingginya saja sudah berbeda-beda, umurnya sudah berbeda-beda jauh. Kebalikan dengan grup yang kedua yang hanya terdiri dari anggotanya anak kuliah. Jadi dari segi umur seragam dan segi tinggi juga kemungkinan besar seragam. Jadi itu menunjukkan keragaman. Jadi kalau dihitung nilai ragamnya, grup 1 nilai ragamnya pasti lebih tinggi dibandingkan ragam yang dihitung dari grup kedua. Itu penjelasan dari ragam. Kemudian ini rumus untuk menghitung ragam. Ya, saya coba tanya dulu. Ini di sini ada contoh tabel. Contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel. Data ini apakah data kelompok atau data non kelompok? Sahat Oria. Mana Sahat? Mana hilang? Nuril Hakim. Ya Pak, kenapa Pak? Data yang disajikan di sini itu data kelompok atau data non kelompok? Data kelompok Pak. Data kelompok. Kira-kira bisa mengambil kesimpulan bahwa itu data kelompok dari apa? Karena bentuk tabel. Karena di situ tertulisnya ada untuk data populasi Pak. Karena untuk data populasi. Oke. Coba Kaira. Dulu nggak saya baca Kaira atau Kira? Kaira. Mana ada nggak? Tiduran. Dara Siva. Ada. Jawabannya apa? Setuju nggak dengan jawaban itu tadi siapa? Setuju nggak jawabannya? Kurang tahu, Pak. Oke. Anissa Dwi. Hadir, Pak. Bagaimana pendapat kamu, data itu data kelompok atau bukan? Kayaknya itu data tunggal deh, Pak. Dari masing-masing itu. Data-data di situ. Data tunggal itu maksudnya data bukan kelompok, non kelompok ya? Iya, Pak. Oke, perhatikan baik-baik. Ini kelihatannya sederhana, tetapi seringkali membelokkan pemahaman kalian tentang grup dan ungroup data. Jadi walaupun tadi saya katakan walaupun biasanya grup data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tetapi tidak semua data dalam bentuk tabel pasti berupa grup data. Contohnya ini XI to XI itu data ke-1, ke-2 dan seterusnya. Data pertama 90, data kedua 85, 65 dan seterusnya. Ini berupa kelompok atau bukan? Ini kan bukan berupa kelompok.
maka kita bisa simpulkan data ini bukan data grup, sehingga data ini bisa disebut sebagai data ungroup atau data yang belum dikelompokkan, walaupun di sini tampilannya dalam bentuk tabel, tetapi ini hanya berupa ungroup data atau raw data, atau tadi yang teman kamu katakan data tunggal. Jadi cirinya ininya bukan dalam bentuk selang. Kalau data kelompok itu pasti ada kelompok. Yang dimaksud kelompok itu apa? Misalkan dari 0, 10, 10, 20, 20, 30. Itu maksudnya kelompok. Kelompok pertama dari 0 sampai 10, kelompok kedua 10 sampai 20. Kalau ini kan nggak ada. Nah, karena itu ini berupa data tunggal atau ungroup data. Sekarang saya akan berikan contoh cara penghitungan nilai ragam dari ungroup data. Tapi di sini tidak ada, ini contohnya ini. Jadi saya akan berikan contoh yang baru. Nah, di sini ada data tunggal, data raw data yang belum dikelompokkan 8, 9, 10, 14, 8, 11. Untuk menghitung, kita mau mencari nilai ragam S kuadrat dan simpangan baku. Simbol dari ragam populasi to kuadrat, simbol ragam dari sampel itu adalah S kuadrat. Kita anggap atau asumsikan data ini data sampel, maka kita gunakan rumus yang S kuadrat karena sedikit ada perbedaan. Kalau to kuadrat itu rumusnya sigma xi min mu dikuadratkan dibagi dengan n besar. Sedangkan kalau S kuadrat atau ragam sampel sigma xi min x bar rata-rata sampel dikuadratkan dibagi dengan n kecil min 1. Nah, lihat di sini ada perbedaan. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam menggunakan rumus ragam populasi atau sampel. Untuk sampel dikurang min 1 untuk meningkatkan akurasi dari ragam yang dihitung dari sampel. Nah, kita kembali ke soal. Kita mau mencari nilai ragam sampel. Untuk mempermudah menggunakan rumus ini, maka biasanya diganti dengan tabel. Nah, jadi ini data ini dituangkan dalam bentuk tabel, kemudian dihitung xi atau data pertama, datanya dikurang dengan rata-rata. Maka sebelum kita lanjutkan, kita cari nilai rata-ratanya x barnya. X barnya berapa? Ini 8 tambah 9 tambah 10 tambah 14 tambah 8 tambah 11 60 dibagi jumlah datanya berapa? Ada 6. Berarti rata-ratanya 10. Nah, sekarang tinggal dihitung selisihnya. 8 dikurang 10 min 2. 9 kurangi 10 min 1. 10 kurangi 10 0. 14 kurangi 10 4. 8 kurangi 10 min 2. 11 kurangi 10 1. Kemudian di sini ada xi min x bar dikuadratkan. Maka selisih tersebut dikuadratkan min 2 kuadrat 4. Min 1 kuadrat 1. 0 kuadrat 0. 4 kuadrat 16. Min 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1. Maka dijumlah total 26. Nah, 26 ini adalah sigma dari xi min x bar kuadrat. Jadi ininya langsung diperoleh nilai ini. Maka tinggal kita lanjutkan S kuadrat sama dengan 26 per datanya berapa? 6 min 1. 26 per 5 sama dengan 5,3. Ini adalah ragam dari data ini. Kemudian simpangan bakunya berapa? S atau simpangan baku akar dari ragam. Ini rumusnya. Jadi S itu adalah akar dari ragam. Atau kalau misalkan kita tahu nilai simpangan baku,
Maka nilai simpangan baku itu tinggal dikuadratkan untuk mengetahui nilai ragam. Maka ini akar dari 5,2. Akar dari 5,2 berapa? Coba bantu saya hitung. Akar dari 5,2 berapa? Ada yang pegang kalkulator. Ini 2, berapa ini? 2,28. 2,28. Jadi ini adalah simpangan baku. Ragam ini nilai ini menunjukkan variasi keragaman data ini ada di angka 5,2. Simpangan baku menunjukkan seberapa jauh atau jarak antara data masing-masing ini terhadap rata-ratanya. Sehingga untuk bisa menuangkan simpangan baku secara lebih informatif, kita bisa menuliskan kisaran. Kisaran sama dengan X bar plus minus S. X barnya 10 plus minus simpangan bakunya 2,28. Maka artinya data yang ada di data ini ada di kisaran 10 dikurangi 2,28. 7,72 sampai dengan yang terbesarnya ini di data terkecilnya sampai dengan 10 ditambah 2,28 12,28. Nah, jadi ini kisaran datanya ada di jarak 7,72 sampai 12,28. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membandingkan antara dua ragam dari dua kelompok? Misalkan ada dua kelompok perusahaan A, perusahaan B. Dua-duanya menghasilkan mesin untuk penghasil penghasil baut. Misalkan dia perusahaan A bisa membuat mesin penghasil baut dengan diameternya rata-rata 5 mm. B juga sama, bikin alat untuk penghasil baut dengan diameter 5 mm. Nah, sekarang dua-duanya mengklaim produknya bisa menghasilkan baut sebesar 5 mm. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kedua mesin itu memiliki kualitas yang sama? Apakah salah satunya ada yang lebih baik? Kita bisa mengetahui itu dengan analisis ragam. Pertama, walaupun klaim dia rata-ratanya sama kualitasnya, tapi kalau kita bongkar dalamnya dengan analisis ragam bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Misalkan dari grup A ini kita hitung nilai ragamnya, ragam sampel. S kuadrat dari grup A misalkan 2, kemudian S kuadrat dari B 10. Rata-ratanya sama, tetapi setelah dihitung ragamnya berbeda. Nah, sekarang main tebak-tebakan, kira-kira mesin yang lebih bagus itu dihasilkan dari perusahaan A atau perusahaan B? Vigo Farel. Ya Bang, kenapa? Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, yang lebih bagus kira-kira
berdasarkan nilai ragamnya itu yang dihasilkan perusahaan A atau perusahaan B? Menurut saya, Perusahaan B, Pak. Perusahaan B. Karena kenapa? Karena nilai ragamnya besar. Mayanda Julianti. Karena Mayanda Iya, Pak. sependapat tidak dengan tadi apa namanya di antara dua perusahaan itu kalau dibandingkan ragamnya yang ragam A itu lebih kecil, ragam B itu lebih besar. Berdasarkan ragam itu yang lebih bagus itu yang A atau yang B? Mungkin yang D, Pak. Yang B. Oke, sekarang saya coba jelaskan. Nah, yang pertama yang namanya produk, apalagi ini baut itu harus memiliki tingkat presisi yang tinggi, sama. Kalau misalkan mesin itu menghasilkan baut dengan ukuran yang variatif berbeda-beda, kira-kira itu akan bagus atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Yang bagus adalah mesin yang bisa menghasilkan diameter baut dengan ukuran yang relatif sama. Kalau misalkan rata-ratanya 5, maka tidak boleh jauh dari 5. Misalkan tepat 5,0. Atau walaupun berbeda, hanya ada di 0,0 berapa perbedaannya. Nah, ukuran tersebut itu bisa dilihat berdasarkan nilai ragam. Jadi kalau ragamnya kecil, artinya data yang ada di dalamnya itu relatif sama, relatif seragam. Kalau 5, maka data tersebut 5,55 atau 5,01, 5,03. Jadi hanya sedikit perbedaannya, maka ragamnya kecil. Nah, kalau yang B, kita lihat ragamnya besar 10. Ini menunjukkan data yang ada di dalamnya atau diameter baut yang ada di dalamnya yang dihasilkan oleh mesin yang diproduksi oleh perusahaan B itu variatif, beragam. Ada yang diameternya 5, ada yang 6, ada yang 7. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena dilihat dari ragamnya itu besar, berarti data yang ada di dalamnya itu beragam. Nah, kalau berdasarkan definisi itu, berdasarkan konsep itu, kita bisa menyimpulkan kalau yang kita cari mesin dengan tingkat presisi tinggi atau mesin yang bagus, menghasilkan baut dengan ukuran yang bagus, kualitasnya bagus, maka yang dihasilkan perusahaan A lah yang kita pilih. Walaupun kedua-duanya kualitasnya sama kalau dilihat dari rata-rata. Nah, paham? Jadi itu seperti itu. Oleh karena itu, analisis dalam membandingkan nilai ragam ini juga itu sering digunakan dalam quality control. Jadi orang-orang yang ada di divisi quality control ini biasa menggunakan analisis ragam ini untuk pengambilan keputusan. Atau misalkan pabrik untuk menghasilkan botol dengan diameter 5 cm. Misalkan udah lama dipakai mesinnya. Nah, kita ingin tahu mesin itu masih layak dipakai atau tidak. Tentu saja pertimbangannya kalau mesin itu masih bisa menghasilkan botol plastik dengan diameter 5 cm secara presisi, maka itu masih baik, masih bisa dilanjutkan. Tetapi kalau tidak, maka kita harus mengganti mesin yang baru supaya bisa menjaga kualitas botol yang dihasilkan tetap dengan diameter 5 cm, tidak berubah, tidak bervariasi. Nah, itu juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan seperti itu dengan membandingkan mesin lama dengan mesin baru. Kalau mesin lama ragamnya lebih kecil dibandingkan mesin baru, itu artinya mesin lama lebih bagus dibandingkan mesin baru. Artinya tetap dipertahankan untuk memproduksi botol tersebut. Baik, saya lanjutkan. Satu lagi adalah ragam untuk data yang dikelompokkan atau grup data. Nah, ini rumusnya supaya cepat langsung ke contoh saja ya.
Nah, di sini ada contoh grup data. Kita mau menghitung nilai ragam dan simpangan baku dari data ini. Nah, biasanya yang disajikan data yang tersedia itu hanya ada selang dan juga frekuensi. Nah, kita lihat rumus dari simpangan baku ragam dari data kelompok. Kalau grup kalau populasi atau kuadrat, sigma m kuadrat f min mf, sigma mf dikuadratkan per n besar dibagi dengan n besar. Kalau sampel S kuadrat, sigma m kuadrat f min sigma m f dikuadratkan dibagi n kecil per n min 1. Ini beda. Jadi untuk ragam, penghitungan atau rumus antara populasi dan sampel itu sedikit berbeda. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kita lihat di sini rumusnya ada sigma m kuadrat f. Ada m, ada f. Maka di sini f sudah ada, maka kita lengkapi m-nya, midpoint-nya, titik tengahnya. Titik tengah kelas pertama berapa? Ini kan barusan saya beritahu. Natasha Tesalonika. Berapa nilai M atau midpoint untuk kelas pertama? Naufal Arik. Mana Naufal? Iya, Pak. Berapa nilai midpoint untuk kelas pertama? Kan barusan yang saya jelaskan. Tadi ketika menghitung nilai min untuk grup data, itu saya jelaskan cara mencari nilai midpoint. Muhammad Zafar. Mana Muhammad Zafar? Iya, Pak. Nah, masih ingat tadi yang barusan saya jelaskan, cara mencari nilai midpoint. Titik tengah kelas, masih ingat tidak? Tidak, Pak. Enggak. Nigel, mana Nigel? Iya, Pak. Midpoint kelas ke-1 berapa? Eh, Lupa juga. 13. 13. Ya. Jadi ingat tadi yang tidak bisa menjawab, yang lupa. Jadi midpoint itu adalah titik tengah. Jangan lupa. Dalam belajar saya selalu menekankan berulang-ulang. Pahami istilahnya. Pahami katanya. Midpoint, titik tengah. Titik tengah itu apa? Berarti ya titik yang ada di tengah. Titik yang di tengah dari apa? Dari batas bawah dan batas atas. Batas bawah dan batas atas. Batas bawah 12, batas atas 14. 12 tambah 14 dipotong 2, dibagi 2, maka itu titik tengahnya. Jadi ini 13. Kemudian kelas keduanya 16, kemudian 19, kemudian 22. Berikutnya MF, midpoint dikali dengan frekuensi.
13 kali 7, 16 kali 5, 19 kali 4, dan seterusnya. Maka MF-nya adalah yang pertama 91, kemudian 80, 5 kali 16, kemudian 76, dan yang terakhir 22 kali 6 adalah 132. Kemudian M kuadratnya. M kuadrat ini, coba bantu saya hitung M kuadrat. Jadi 13 kuadrat itu berapa? 13 itu 169 ya? 16 kuadrat berapa? 256. 2256. 19 kuadrat? 361. 361. Terakhir 22 kuadrat? 484. 48. Oke, terima kasih. Nah, jadi ini M kuadratnya sudah. Berikutnya satu lagi, M kuadrat F. Jadi M kuadrat ini dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini sudah saya hitung. M kuadrat F kelas pertama 169 dikali 13, 169 dikali 7, 1183. Kemudian 256 dikali 5, 1280. Kemudian 361 dikali 4 itu adalah 1444. Dan terakhir 484 dikali 6 itu adalah 2904. Jadi jumlah totalnya diperoleh nilai 6811. Nah, kemudian MF juga harus dijumlah karena di sini ada sigma MF. MF-nya 91 tambah 80 tambah 76 tambah 132 adalah 379. 379. Nah, kemudian setelah lengkap, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Nah, ini S kuadrat, sigma M kuadrat F, ini sigma ini 6, 8, 11 dikurang sigma MF. Sigma MF yang mana? Ini 379. Tapi 379 itu nanti dikuadratkan. Dalam kurung 379 dikuadratkan dibagi dengan jumlah data 22 data dibagi dengan n-1, 22 dikurang 1 sama dengan 6, 8, 11 dikurang 379 kuadrat dibagi 22 adalah 6529. 6529,14 dibagi 22 kurang 1, 21. Maka diperoleh nilai 13,42. Jadi ini adalah ragam dari data tersebut, S kuadrat. Kemudian simpangan bakunya berapa? Simpangan baku adalah akar dari ragam. S adalah akar dari S kuadrat atau akar dari 13,42. Hasilnya adalah 3,66. 3,66. Jadi ini adalah cara mencari ragam dan simpangan baku untuk data yang sudah dikelompokkan atau grup data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang tadi
Saya hanya ingin memastikan bahwa hubungan antara ragam dan simpangan baku, kalau ketemu ragam, maka simpangan baku adalah akarnya. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau diketahui simpangan bakunya 2, ragamnya berapa? S kuadratnya berapa? Ragamnya berapa? Anissa Dwi. Mana Anissa Dwi? Hadir, Pak. Kalau simpangan baku 2, berapa nilai ragamnya? 4, Pak. Ya, betul. Jadi tinggal melihat hubungan kebalikan antara ragam dan simpangan baku. Kalau diketahui ragam duluan, mencari simpangan bakunya diakarkan. Kalau diketahui simpangan baku duluan, mencari ragamnya dikuadratkan. Maka ini adalah S kuadratnya adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Baik, silakan jika ada pertanyaan sebelum saya tutup. Saya kira materinya saya cukupkan untuk hari ini sampai ragam saja. Nanti berikutnya saya lanjutkan untuk sisa dari ukuran keragaman dan juga ukuran lokasi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Demikian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya,